Shalom, perkenalkan nama saya Jelly. Saya dari Prodi PAK dengan NIM 220002. Saya akan menjelaskan tentang perjalanan Paulus yang pertama. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan tentang latar belakang seorang Paulus. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum Rasul Paulus diberi nama Rasul Paulus, dulunya ia bernama Saulus dengan pekerjaan sebagai orang yang menganiaya dan membunuh orang Kristen, karena saat itu orang Kristen dianggap sebagai orang yang mengajarkan pengajaran yang sesat dan menyimpang dari pengajaran orang Yahudi. Nah, setelah itu Saulus diberikan kasih karunia oleh Yesus untuk menjadi alat yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dan kejadiannya di Damsyik dan penobatan Saulus menjadi buta. Dan disitulah kuasa Tuhan dinyatakan dan menjadi nyata terhadap Paulus bahwa Tuhan Yesus setelah Saulus disembuhkan dan menerima pertobatan, ia menjadi murid, belajar tentang kebenaran Kristus, dan namanya diganti menjadi Paulus sejak ia menjadi pengkabar Injil yang luar biasa. Nah, saya akan menjelaskan tentang perjalanan Paulus yang pertama di Antiokhia. Lalu mereka memulai perjalanannya di Antiokhia, Syria. Kemudian menyeberang ke Salamis di Pulau Siprus. Ketika berada di Salamis, Rasul Paulus dan Barnabas melakukan penginjilan di dalam rumah-rumah ibadah orang-orang Yahudi, dan mereka dibantu oleh Yohanes. Lalu Paulus dan Barnabas melakukan perjalanannya ke Pafos di Pulau Siprus. Ketika berada di Pafos, nama Saulus diganti menjadi Paulus. Pada waktu itu ia bertemu dengan seorang penyihir yang bernama Elimas, di mana Elimas ini merupakan salah seorang yang tidak percaya akan Tuhan Yesus. Tetapi dengan penuh roh, Paulus menatap dia, dan seketika itu Paulus, penyihir itu menjadi buta. Lalu Rasul Paulus melanjutkan perjalanan ke Perge di Pulau Pamfilia. Ketika berada di Perge, pada saat melakukan penginjilan, di mana Paulus berusaha untuk menasehati orang-orang di sana supaya mereka tetap percaya di dalam iman, dan mereka juga di sana melakukan penginjilan, tetapi Yohanes meninggalkan mereka. Lalu Paulus melanjutkan perjalanan ke Antiokhia Pisidia. Ketika mereka berada di Antiokhia Pisidia, mereka berusaha untuk meyakinkan orang-orang yang ada di Yahudi di sana supaya mereka tetap percaya di dalam iman. Tetapi banyak orang-orang di sana yang tidak percaya akan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Lalu Rasul Paulus melanjutkan perjalanannya ke Ikonium. Ketika mereka berada di Ikonium, orang-orang Yahudi pada saat itu telah terbelah menjadi dua. Ada yang percaya
kepada Rasul Paulus, ada juga yang percaya kepada jemaat-jemaat yang orang Yahudi. Kemudian setelah dari Ikonium, mereka melanjutkan perjalanan ke Listra. Ketika berada di Listra, Rasul Paulus menyatakan kuasanya kepada seorang yang lumpuh, di mana ia menyembuhkan orang-orang lumpuh ini. Dan seketika itu juga banyak orang-orang yang takjub akan kuasa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini, yaitu di mana ia menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Banyak orang-orang yang percaya akan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada saat itu. Setelah dari Listra, kemudian Rasul Paulus melanjutkan perjalanan ke Derbe. Ketika berada di Derbe, Rasul Paulus melakukan penginjilan beserta rekan kerjanya, memperoleh banyak murid-murid pada saat itu. Lalu kemudian Rasul Paulus kembali lagi ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Mereka di kota-kota tersebut melakukan penginjilan dan meyakinkan kepada murid-murid mereka supaya mereka tetap percaya akan Tuhan Yesus. Setelah itu, Rasul Paulus menjelajahi seluruh pulau Pamfilia dan akhirnya mereka tiba ke Perge. Ketika di Perge, mereka kembali lagi penginjilan bersama-sama dengan rekan-rekan kerja mereka. Setelah dari Perge, kemudian Rasul Paulus menyeberang ke Acarnania, ke pantai, dan lalu kemudian Rasul Paulus bertolak ke Antiokhia, ke Pulau Syria. Ketika Rasul Paulus sampai ke pulau ini, mereka menyampaikan kepada jemaat-jemaat. Mereka memanggil jemaat-jemaat pada saat itu, dan mereka menyuruh jemaat-jemaat itu untuk berkumpul. Dan Paulus menceritakan tentang apa yang telah dilakukan oleh Allah melalui pelantaraan dia, yaitu untuk meyakinkan orang-orang atau jemaat-jemaat yang ada di situ supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Baiklah, inilah perjalanan tentang Rasul Paulus yang pertama. Sekian dan terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.